Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini sudah ada sebuah obeng cordless, tetapi ini bukan obeng cordless biasa ya teman-teman ya. Kalau dari keterangan penjualnya ini 4 in 1 atau ada 4 fungsi lainnya di dalam satu produk. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ini saya beli di marketplace online untuk harganya ini nih. Saya cantumkan aja di sini biar nggak salah ya. Saya lupa soalnya. Dan untuk link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Ini mereknya Tonfon ya, karena saya lihat di marketplace online itu cukup menarik untuk iklannya. Jadinya saya beli nih. Kita lihat sama-sama ya. Ini baru datang juga produknya, belum saya buka. Jadi kita akan sama-sama lihat. Ini ya bukan review lah, tapi first impression lah. Ya ala-ala begitu ya. Nah, langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, pada kemasan produk di sini ada beberapa keterangan yang saya nggak paham ya, bahasanya bahasa Mandarin teman-teman. Ada tulisan 4V 1,5 Ah. Palingan ini yang saya paham nih. 4V untuk baterainya mungkin 4 volt dan juga kapasitasnya 1500 mAh. Oke, langsung saja kita buka ya. Kita lihat aja apa aja yang kita dapatkan. Nah, ini mantap nih. Di dalamnya kita dapat tas kanvas ya. Nah, seperti ini. Untuk kualitasnya sih lumayan menurut saya. Ada tulisan Tonfon yang di bordir ya. Keren. Lalu di sini ada buku panduan penggunaan. Nih, bahasanya kita lihat sama-sama. Wah, ini bahasa bahasa Mandarin semua ya. Saya nggak paham teman-teman. Kita skip aja ini. Oke, kita singkirin dulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Pada paket pembelian nih lumayan banyak yang kita dapatkan ya. Ini ada bit obeng yang ukurannya kecil, ada 24 pieces. Lalu ini ada kabel chargeran yang menggunakan kabel Type-C ya. Kabel micro USB, belum Type-C. Lalu ini ada lagi di bawah-bawah sini nih. Ada bit obeng. Ini PZ ya sepertinya ya. Benar, PZ2 ya. Bukan PH, tapi ini PZ2. Lalu ini yang obeng minusnya. Kita dapat bit holdernya juga. Sudah magnet belum ya? Kita coba nih. Sudah magnet ya. Lalu di sini ini sepertinya untuk memotong ya teman-teman ya, untuk memotong. Nanti kita akan coba aja langsung ya. Ini untuk memotong dus sih sepertinya. Nanti kita langsung coba. Lalu ini untuk dipasangkan di kepalanya ini palingan ya. Untuk ini nih, dipasangkan mata obeng seperti ini. Tapi ini sudutnya ya hanya berbeda sudut sih dari yang bawaan aslinya. Lalu ini Nah, ini yang model lurus tetapi ada pengaturan torsinya di sini nih. Nih, pengaturan torsinya mirip dengan bor ya. Untuk nyekrup juga sama. Ini juga sama untuk menyekrup tapi ini angle-nya berbeda ya. Angle-nya ini 90 derajat ini. Ini untuk menjangkau sudut-sudut yang biasanya nggak bisa kita jangkau dengan yang lurus ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan terakhir mesinnya. Mesinnya ya mirip seperti obeng cordless biasa ya. Oke, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, untuk build quality-nya, yang pertama bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembeliannya ini kalau saya lihat dari material bahan yang digunakan, ini saya yakin bukan untuk heavy duty ya. Ya untuk kerja-kerja ringan masih bisa, tapi kalau digunakan untuk kerja berat saya yakin akan cepat rompal. Untuk rakit-rakit elektronik atau untuk merakit mebel masih oke lah menurut saya. Jadi kita harus sadar juga teman-teman. Ini paket pembelian dari sebuah obeng cordless, bukan impact driver ya. Kalau kalian tanya ke saya, Bang, perbedaan impact driver dan obeng cordless itu apa? Ya secara garis besar ya, fungsinya sama, tetapi peruntukannya berbeda, teman-teman. Peruntukannya berbeda. Kalau kalian kerjanya itu udah agak-agak berat ya gunakan impact driver karena RPM-nya lebih tinggi, torsinya juga lebih gede. Nah, kalau menggunakan obeng cordless untuk kerja-kerja berat, ya jelas nggak bisa ya teman-teman ya, nggak bisa. Ya ini hanya untuk kerja-kerja ringan saja. Jadi walaupun secara fungsi terlihat sama, tetapi peruntukannya berbeda. Oke, next. Kita akan lihat aksesoris yang lain ya. Ini untuk apa namanya ini? Adapter ya. Adapter ini untuk menjangkau sudut-sudut tertentu. Kita dapat 3 adapter di sini. Ini nanti kita akan langsung pasangkan aja biar lebih jelas ya. Dan yang satu ini dia lurus saja tetapi ada pengaturan torsinya di sini nih. Ada pengaturan torsinya mirip dengan bor ya. Jadi semakin kecil sekrupnya maka torsinya akan semakin kecil nih. Nanti kita akan langsung peragakan. Nah, ini semakin besar berarti dia akan besar ya. Dan untuk material bahannya juga ini lumayan bagus ya.
Ini plastik, yang di dalam ini besi ya. Ini besi semua, logam, bukan plastik ya. Untuk gearnya di dalam ini bukan plastik. Dan untuk pengaturan pemilihan apa nih, torsi selektornya, ini dilapisi dengan karet. Jadi gripnya itu enak ya, pada saat kita pindah-pindahkan itu enak. Ini oke ya, untuk harga 200 ribuan saya rasa sih oke material bahannya. Plastiknya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Lalu di sini nih kita dapat untuk memotong ya sepertinya ya. Untuk memotong kertas atau plastik yang tipis, nanti kita akan coba. Dan ini juga material bahannya logam ya, logam, coran aluminium yang ini. Yang ini besi biasa, di dalamnya juga ini besi semua. Oke ya, untuk harga 200 ribuan saya rasa ini oke. Lalu unit mesinnya nih, nah bisa kalian lihat ya, untuk detail-detailnya. Kalau harga 200 ribu nih, ini murah teman-teman, murah. Saya katakan ini murah ya. Ini karetnya lumayan bagus, lalu plastiknya juga lumayan bagus, finishingnya juga rapi. Mantap. Untuk build quality sih saya katakan untuk harga 200 ribuan ini udah oke sekali. Selanjutnya untuk fitur-fitur, ini kita lihat dari alatnya terlebih dahulu ya, atau mesinnya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada tombol berwarna hijau yang ada lambang gemboknya di sini. Ini untuk merilis head-nya ya, atau merilis kepalanya seperti ini. Kita tekan. Kalau mau kita ganti, tinggal ini jangan kita lepas ya teman-teman ya. Kita tekan seperti ini, lalu kita pasangkan. Nah, baru kita bisa lepas ya. Ini udah mengunci nih, udah kuat. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kita perlu yang mana. Lalu berikutnya di sini pada mesinnya ada LED light, ada 2 LED light. Ada indikator baterai di sini. Ada forward and reverse, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya ke tengah, dia akan menjadi center saja atau hanya menyalakan LED LED-nya saja di sini nih. Pada trigger ini nggak ada variable speed ya, jadi kecepatannya ya linear, hanya segini saja kecepatannya nih. Lalu di sini ada colokan untuk micro USB ya, untuk ngecas baterainya. Selanjutnya ini ada 3 head yang fungsinya sama ya, sebenarnya fungsinya sama, tetapi ini untuk menjangkau sudut tertentu. Yang 2 ini untuk menjangkau sudut tertentu, ini sudut 90 derajat ya. Sementara yang ini sudut yang apa ini, agak ngelengkung seperti ini ya. Ya ini adalah gunanya pastinya ya. Lalu yang satunya ini dilengkapi dengan apa nih, torsi selektor ya, torsi selektor. Jadi tinggal kita pilih saja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang satu ini yang unik nih. Yang ini yang unik nih teman-teman nih. Ini alat pemotong ya. Alat pemotong sepertinya hanya untuk dus atau plastik tipis ya. Karena ya ini pisaunya hanya segini-gini nih tebelnya nih. Kalau digunakan untuk yang tebal-tebal atau untuk plat besi saya rasa ya nggak cocok ya. Nanti kita langsung coba aja biar lebih jelas. Oke, untuk fitur lumayan oke untuk harga 200 ribuan. Oke, untuk spek tertulis ya, di sini tertera untuk RPM maksimalnya itu di angka 200 RPM per menit, untuk torsinya di 5 Nm, baterainya 4 volt, dan kapasitasnya tadi 1500 mAh ya teman-teman ya. Untuk baterai saya nggak bisa nguji ya, karena dia sudah tertanam untuk baterainya. Kita uji RPM-nya saja nih. Kita lihat apakah 200 atau lebih. Ya, benar ya, di angka 214 RPM. Oke, untuk uji performa, saya terus terang dari tadi tuh penasaran dengan fungsi alat pemotongnya ini ya. Kita lihat nih, saya akan coba potong dus. Dus standar peralatan elektronik ya, lumayan tebal ini. Ini bekas TV teman-teman, dus bekas TV. Kita lihat nih, kita akan coba potong. Berfungsi ya, tetapi memang harus sedikit diberikan dorongan nih. Nah, harus sedikit didorong menggunakan tenaga kita. Berfungsi dengan baik, tapi saya rasa sih kurang tajam. Lebih efisien menggunakan cutter menurut saya ya. Nah, kalau kita menggunakan cutter ya untuk memotong dus, hasilnya akan lebih cepat nih. Nah, lebih cepat ya dibandingkan menggunakan alat ini nih. Ya, nggak tahu ya apakah
efektif atau tidak diberikan alat seperti ini. Untuk motong dus, ya lebih cepat menggunakan cutter sih. Kita coba motong plastik. Oke, selanjutnya saya akan coba potong atap PVC ya, atau ya Alderon aja, kita sebut aja mereknya, nggak apa-apa ya. Kita coba apakah bisa atau tidak. Ini plastiknya sih lumayan tebal ya. Lumayan tebal teman-teman. Kita coba ya. Nggak efektif ya teman-teman ya. Nggak kuat teman-teman. Nggak kuat. Nah, ini bisa lepas-lepas seperti ini nih. Nggak kuat, kita coba lagi ya. Nah, kan? Nggak kuat ya. Lepas dia. Kita coba sisi lain ya. Coba sisi lain ya. Nih. Ya, nggak kuat ya. Tenaganya nggak kuat teman-teman. Nggak kuat ya. Ya, nggak bisa lah ya. Untuk plastik yang seperti ini atau atap PVC nggak bisa, nggak cocok. Selanjutnya kita coba ke plastik tipis ya. Ini plastik tipis, belum di unboxing. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita coba aja plastik tipis. Nah, untuk plastik tipis seperti ini bisa nih. Plastik tipis ya, bisa nih. Ya, bisa ya. Plastik tipis masih oke. Tapi kalau udah plastik tebal, nggak bisa teman-teman. Nih ya, kita coba lagi. Ya, ya paling tidak plastik-plastik tipis seperti inilah ya. Masih oke. Kalau untuk potong plat besi yang tipis seperti seng, saya rasa juga nggak bisa ya teman-teman ya. Jangan, sayang. Tenaganya nggak kuat. Untuk fungsi kepala adapter yang seperti ini nih. Nah, yang ini fungsinya misalnya nih, kalian mau menjangkau sudut yang di sini. Ya. Ini kan kalau kita menggunakan yang biasa akan terhalangi ya. Akan terhalangi nih. Nah, jadinya fungsi dari kepala yang ini nih, nah kepala yang ini untuk menjangkau sudut tersebut. Nah, jadinya lebih gampang nih. Nah, bisa mentok dia. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Fungsi dari kepala yang ini. Lalu berikutnya, untuk kepala yang satu lagi nih, yang 90 derajat, yang seperti ini. Nah, ini kurang lebih kalau kalian mau menjangkau sudut-sudut, misalnya di atas sini nih. Nah, di atas nih, seperti ini nih. Ini kan kalau nggak ada kepalanya, susah ya. Susah nih, susah menjangkaunya kita. Nah, gunakanlah yang seperti ini. Nah, jadinya kita bisa menjangkaunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kepala atau adapter yang ada torsi selektornya. Ini peruntukannya sih lebih ke elektronika ya, kalau menurut saya. Karena kalau barang-barang elektronik itu kan rentan rusak. Jadinya harus dibatasi torsinya. Kalau overscrew bisa merusak komponennya ya, kurang lebih seperti itu. Ya kurang lebih gini ya cara menggunakannya ya. Ini saya set ke yang paling rendah terlebih dahulu torsinya. Ini saya coba buka ya. Nah, itu kan dibatasi ya torsinya ya. Bunyi dia. Jadi nggak akan bisa kebuka. Nah, jadinya kita harus set terlebih dahulu torsinya. Kita ganti nih. Saya coba yang paling gede. Tadi paling gede kan di 5 Nm ya. Nah, saya coba di paling gede nih. Nah, langsung bisa ya teman-teman ya. Lebih ke barang-barang elektronik ya yang rentan rusak supaya tidak terjadi overscrew. Jadinya di sini ada pengaturan torsinya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana impresi pertama saya menggunakan obeng cordless dari Turnfone ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Ini barangnya baru datang, langsung saya ulas ya. Jadi belum pernah saya coba. Ya, seperti itu tadi ya. Saya juga masih meraba-raba. Kira-kira fungsinya seperti apa? Tetapi ya dari konten yang saya buat, mudah-mudahan ya bisa membantu kalian. Ya, kira-kira fungsinya untuk ini. Kira-kira fungsinya untuk ini. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan aja, nggak apa-apa ya. Dituliskan saja pada kolom komentar. Nggak jadi masalah teman-teman. Nah, berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar.
Oke, dari sisi build quality harga 200 ribuan saya rasa ya nggak ada yang bisa kita komplain ya. Ini sudah bagus teman-teman. Dari segi fitur juga semuanya lengkap, berfungsi ya, semuanya berfungsi. Tetapi ya memang kurang efektif untuk pemotongnya tadi ya. Kurang efektif menurut saya. Ya lebih bagus pakai cutter aja biar lebih cepat ya teman-teman ya. Atau pakai alat pemotong lain kalau kita memotong yang agak-agak tebal. Karena ya kalau tadi menggunakan alatnya untuk memotong ya, untuk memotong karton aja butuh waktu yang cukup lama ya. Untuk motong plastik sih masih oke, nggak ada jadi masalah. Lalu untuk spesifikasinya, untuk spesifikasi sih ya nggak ada masalah juga ya teman-teman ya. Untuk mengecas baterainya dari 0 sampai penuh, itu membutuhkan waktu 3 jam ya, kurang lebih 3 jam teman-teman. Ya standar ya, rata-rata obeng cordless juga segitu-segitu ya. Saya coba yang Crisbo segitu, untuk DCK juga segitu, kurang lebih rata-rata sama. Dan terakhir untuk performanya, ya ini obeng cordless ya teman-teman ya. Obeng cordless ya tenaganya segitu-segitu aja. Jadi digunakan ya untuk obeng, ya pengganti obeng. Tetapi kalau obeng konvensional kan kita harus menggunakan tenaga kita sendiri. Sementara untuk ini sudah ada tenaga mesinnya. Tetapi memang ya tenaganya hanya 5 Newton meter ya. Ya namanya juga obeng, digunakan untuk kerja-kerja ringan pastinya. Lalu untuk harga 200 ribuan apakah worth it untuk dibeli? Ya kalau sebagai obeng cordless harga 200 ribuan kita dapat kualitas seperti ini, ya saya rasa sih ini worth it ya. Masih bisa dibilang murah menurut saya dengan kualitas yang seperti ini. Ya bagi kalian yang bekerja di bidang elektronik atau rakit-rakit mebel ya untuk di rumah, biasanya kan kalau kita beli mebel di IKEA atau Informa itu kan ada yang knockdown ya, yang harus kita rakit sendiri. Ya menggunakan obeng ini sih jadi lebih cepat ya kerja kita. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.